Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim. Ucapkan terima kasih sebelumnya buat Pak Darmansyah yang udah membawakan Zoom training malam ini sebagai moderator. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah hadir di Zoom training wajib ya, wajib nih hukumnya nih. Jadi kalau teman-teman ninggalin Zoom training wajar ya nanti kalau nggak sukses di PTBS ya, baik itu yang senior maupun yang baru-baru ya. Ketika kita beribadah ninggalin yang wajib, bisa jadi kita nggak masuk surga kan. Nah sama di PTBS pun kalau teman-teman ninggalin yang wajib, bisa jadi teman-teman nggak sukses. Ibarat kita kerja nih di suatu perusahaan, kan wajib pergi pagi pulang sore. Coba deh teman-teman nggak masuk seminggu tanpa izin, bisa dikeluarin kan. Nah di PTBS juga kayak gitu teman-teman, ada yang wajibnya yang harus teman-teman lakukan supaya rezekinya datang. Sebelum teman-teman berikhtiar, ilmunya harus punya dulu, bener gak sih? Putus-putus coach, wah putus-putus, gimana? Putus-putus, aman gak sinyalnya nih? Lancar. Kalau di saya sih lancar coach. Siap. Berarti yang putus-putus coba dibawa ke depan handphonenya, mungkin sinyalnya dibagusin lagi teman-teman. Emang kendala di Zoom training ini sinyal ya, jadi pastiin setiap hari Selasa malam, Kamis malam, Sabtu malam teman-teman udah punya sinyal yang bagus gitu. Perlu saya pakai headset, coba dicobain ya, bagusan mana saya pakai headset dan tanpa headset ya. Diundang dulu ya, saya minta bantuannya buat 178 yang hadir di sini, diundang mitra-mitranya, diundang sponsornya, karena ini kita udah mulai bulan Syawal, udah nggak ada waktu lagi santai-santai, liburannya udah selesai teman-teman. Sementara liburan selesai, pendapatan kita naik ya nih, yang ada kebutuhan kita makin naik, bener nggak? Uang tabungan kita habis dipakai lebaran, bener nggak? Jangan sampai teman-teman telat start orang lain udah ngegas, udah punya penghasilan besar, teman-teman masih bingung ya, nunggu gaji bulanan. Gaji bulanan berapa sih? Gaji bulanan berapa sih? Dengan pengeluaran lebaran kita kan pasti lebih banyak pengeluaran lebaran kita dibanding gaji kita. Ya, ketika pengeluaran jauh lebih besar daripada pemasukan, maka kita harus cari sumber-sumber rezeki lain. Karena itu memang kewajiban kita, bahkan perintah Allah menyuruh kita ya menyebar ya di muka bumi untuk mencari rezeki. Ya, jangan sampai kita nyari rezeki di pojokan situ aja. Ya. Ibarat saya waktu kerja dulu udah tahu saya nyari rezeki itu kan tersebar ya di seluruh muka bumi. Saya cuma nyari rezeki di jalan itu doang, di tempat saya kerja doang. Padahal kan Allah ngasih rezekinya luas. Udah tahu kebutuhan kita gede, benar nggak? Kebutuhan kita besar. Anak kita makin lama makin dewasa, makin banyak juga. Orang tua kita makin lama makin berumur juga. Banyak impian yang belum tercapai buat orang tua kita. Kok kita nyari rezekinya di tempat itu terus gitu? Padahal tempat itu sebesar apa sih dibanding muka bumi Allah ini gitu. Jangankan ngomongin bumi Allah, tempat kita kerja, coba kita tarik di di Google Map ya, di Google Map, lihat tempat kita kerja di Google Map, scroll ke atas, lihat kota Anda. Kira-kira sebesar apa tempat kita kerja dibanding besarnya kota kita? Terus kenapa kita nggak nyari rezeki seluas-luasnya di muka bumi gitu? Hanya nyantol di satu titik gitu doang gitu. Ya wajar kalau rezeki kita dibatas sama Allah segitu. Sementara teman-teman kebutuhannya besar, rezeki pendapatannya kecil, itu bukan salah Allah, sekali lagi itu salah Anda sendiri. Anda hanya mencari di titik yang kecil, sementara Allah menyebarkan pintu rezekinya di semua pelosok di muka bumi ini. Burung aja pergi pagi pulang sore itu berkeliaran, gak satu tempat doang loh. Bahkan ada burung yang emang migrasi ya untuk mencari rezeki. Burung loh itu, Allah nggak kasih akal ya, nggak kasih nafsu ya burung itu. Kita udah tahu kan tempat kerja kita gajinya 3 juta misalnya. Tahu-tahu total kebutuhan kita 6 juta. Bukannya nyari sumber rezeki, kebanyakan masyarakat Indonesia, termasuk saya dulu, bukannya nyari sumber rezeki lain, malah nyari sumber hutang. Ini pikirannya udah kebalik-balik. Saya dulu waktu belum sadar kayak gitu teman-teman.
Udah tahu kebutuhan kita 6 juta, gaji kita 2,5 juta, 3 juta. Bukannya nyari sumber rezeki lain, malah nyari sumber hutang. Udah tahu air di rumah kita kecil, bukannya kita cari sumber air lain, malah minta air ke tetangga. Kan salah caranya gitu. Nah ini yang harus benar-benar kita rubah mindset kita dulu, teman-teman. Mindsetnya harus dirubah. Jangan segala sesuatu pengen instan. Emang yang instan itu enak, tapi benar-benar loh. Sesuatu yang instan itu emang enak di awal doang, tapi di kemudian hari meruginya. Wah, makanan instan aja kalau sering dimakan itu sakit yang ada setelah 10 tahun. Walaupun enak dimakan awalnya gitu. Jadi kadang termasuk saya dulu, ini gambaran saya mungkin ya. Jadi ketika kita butuh rezeki, kita pengennya cepat. Padahal Allah nyuruh kita berikhtiar, berproses. Allah nyuruh kita berjuang, kita pengennya cepat. Akhirnya apa? Minjem uang sana sini, berhutang. Ketika kita pengen dapat rezeki, pengennya cepat. Ketika kerja, padahal butuh sebulan dulu loh teman-teman kerja. Belajar dulu, itu pun gajinya nggak langsung besar. Ketika masuk bisnis, pengen sehari masuk, pengen langsung berhasil. Nggak bisa teman-teman. Kalau selalu ngelihat dulu proses perjuangan kita, baru Allah ngasih rezekinya. Apalagi di PTBS ini, hasilnya besar gitu. Nah, saya besaran mana suaranya? Yang tadi atau yang sekarang nih? Suaranya besaran mana? Yang tadi atau yang sekarang? Yang tadi. Yang tadi sih, Kang. Oh, berarti nggak usah pakai headset ya? Tapi ini suaranya maksudnya agak dekat ya. Kalau yang tadi besar tapi agak jauh gitu. Coba enak yang mana suaranya? Enak yang ini atau yang tadi? Ya, yang ini aja, Kang. Yang ini aja. Iya, Kang. Siap. Yang tadi suara bawaan dari tape, yang sekarang suara bawaan dari headsetnya. Nah, kita ada di Zoom training hari Selasa. Saya mengundang teman-teman hadir di Zoom training wajib ini karena insya Allah kita sedang berjuang bareng-bareng, berikhtiar bareng-bareng, doa bareng-bareng, saling support, saling mengeluarkan semangat positif kita ke semua member supaya tahun ini kita semua bebas hutang dan riba. Sebelum bebas gimana, Kang? Lunasin dulu hutang kita. Ketika hutang kita lunas, insya Allah rezekinya lancar. Teman-teman akan punya motor, mobil, dan rumah cash. Setelah itu bebas hutang. Nah ini yang saya alamin. Nah gimana, Kang, cara kerjanya di PTBS? Nah, kita akan mulai ke cara kerja di PTBS. Jadi training hari Selasa ini cara kerjanya. Ibaratnya teman-teman strateginya lah, kalau mau perang itu ini ngatur nih, kalau perang tuh harus kayak gini, harus mulai dari sini dulu gitu. Nanti training hari Kamis itu support sistemnya, ibaratnya training pelatihan senjatanya. Ini loh kamu harus pakai pistol, ini loh kamu harus pakai pedang, ini loh kamu harus pakai panah gitu. Itu diajarin semua, mulai dari pakai pisau, pakai pedang, pakai panah, pakai pistol atau pakai granat sekalian, atau pakai pesawat tempur, pakai tank. Nah ini nanti hari Kamis diajarinnya. Nah sekarang cara-caranya dulu ya. Sekarang saya pengen share ke teman-teman, insya Allah saya sampai jam 9 nanti ya. Ini saya kasih tahu jadwalnya ya. Jadi teman-teman siapin kopi, ini saya udah siapin kopi Econex. Kita akan belajar 3 jam. 3 jam. Jadi ini kan start nih, ke jam 8:30 ya. Siapin kopi, siapin casan, siapin sinyal. Ya jangan sampai ngantuk. Katanya pengen dapat miliaran. Masa kita belajar 3 jam nggak sanggup? Padahal teman-teman sanggup loh kerja 8 jam di perusahaan orang lain. Bukan kerja deh yang dikerjain. Kalau kerja itu hasilnya besar. Teman-teman kebutuhan 10 juta, ketika kerja dikasih gajinya 20 juta. Cukup tuh buat sehari-hari. Tapi ketika teman-teman kebutuhannya 10 juta, dikasih gajinya 5 juta. Teman-teman lagi dikerjain. Tapi teman-teman berani itu kerja 8 jam sampai 12 jam di kantor, bener nggak? Kalau syarat dari PTBS training 3 jam nggak kuat, harus kuat ya. Kalau saya yang sambil ngomong kuat, teman-teman yang sambil nonton harus lebih kuat lagi. Kang, kalau saya ngantuk gimana? Sambil minum kopi, lalu sambil bawa cemilan, boleh. Kalau di Zoom training bebas, sambil ngemil tapi mata nyimak. Dan bismillah dulu, minta kalau ya Allah saya mau belajar, ya Allah mudah-mudahan saya jadi miliarder. Itu hatinya udah semangat gitu. Ibarat kalau kita ketemu pacar, gimana sih? Ya pengen ketemu gitu ya, pengen ngobrol lama-lama, nggak ngantuk kan? Kalau kita ketemu pacar atau calon istri dulu awal-awal,
Pernah nggak ketemu pacar yang ngantuk? Jadi kalau lagi training jangan ibaratkan ketemu guru. Ya saya tuh bukan guru teman-teman ya. Saya tuh bukan guru teman-teman, bukan dosen ya teman-teman. Kalau teman-teman nganggap saya guru itu pasti ngantuk nggak lama. Anggaplah saya itu partner Anda ya. Partner Anda yang emang benar-benar kita itu akan kerja bareng gitu untuk mendapatkan 1,67 miliar sampai 51 miliar. Kalau teman-teman nganggap saya guru, saya yakin setengah jam ngantuk. Yang niatin, oh mau belajar nih ke guru saya gitu ya, Kang Algiat. Wih ngantuk pas setengah jam. Ngantuk ya. Ya kecuali datang langsung. Kadang datang langsung pun kalau saya lagi ngisi training ya di gedung gitu. Kalau nganggapnya guru itu ngantuk kalaupun datang langsung gitu. Beneran. Ya jadi anggaplah saya pacar minimal kalau yang perempuan. Canda deh ya. Anggap partner teman-teman ya. Partner dalam mencari rezeki yang besar. Oke, sekarang saya liatin ya. Supaya nggak ngantuk gimana Kang? Nah, lihat foto saya dulu sebentar. Bismillah sambil ngundang yang lain ya. Nah, ini ya. Mungkin buat teman-teman yang baru hadir, yang baru kenal saya nggak tahu kan. Gimana perjuangan saya dalam menjalankan bisnis di PT Base Corporation Syariah. Tapi ada semuanya di channel YouTube saya, bener nggak? Oh. File ini nggak bisa di to. Bentar, ini muternya gimana ya? WPS, coba di WPS. Nah, saya buka filenya dulu ya. Ini mungkin harus keluar dulu. Ini. Bukan yang ini deh. Bukanya di WPS Office ya. Oke, nah putar, pan. Kelihatan nggak pada masa gambarnya Kak, Pak? Kelihatan gambarnya Pak? Udah ke zoom? Kelihatan gambarnya teman-teman? Udah Pak, udah Kang, udah. Oh, udah ya. Kemut sayanya. Oke, nah ini ya teman-teman. Coba lihat foto saya sebelum menjalankan bisnis PT Base. Ini masih ingat loh, saya berat badan di bawah. Ini sekitar 55 sampai 60 nih. Ini sebelum saya kenal PT Base, ketika penghasilan saya, ingat loh, penghasilan teman-teman akan menentukan tampilan teman-teman. Beneran? Ini penghasilan saya di bawah 5 juta. Yaitu kalau dapat 6 juta tuh kalau kerja keras, dapat tips itu baru 6 juta. Penghasilan saya di bawah 6 juta kayak gini tuh, teman. Jadi tampang kita itu sesuai dengan isi dompet. Bener, ini yang saya alamin banget gitu. Yang saya alamin banget. Berubah mulai ada perubahan kan. PT Base ini proses teman-teman. Bukan hasil, tapi proses. Siapa yang menyukai sebuah proses, yang menikmati sebuah proses, teman-teman akan lihat nanti ya hasilnya itu akan begitu nikmat. Ada cerita gitu. Jadi bagi siapa yang pengen terus di PT Base harus mau berjuang, harus mau berproses. Saya pun berproses, nggak ujuk-ujuk dari kurus jadi gendut, nggak, berjuang dulu sampai dapat mobil. Ini total 6-7 bulan saya dapat mobil pertama. Ketika dapat motor mobil, berat badan saya udah naik. Udah beda ya sama yang tadi nih. Beda ya, ini udah naik nih berat badan nih. Ya anak-anak udah sering senyum ya. Yang awalnya kenapa jarang senyum? Karena kemana-mana pakai motor. Kalau pakai motor kebayang nggak sih? Kalau pakai motor kita misalnya mau ke kondangan nih, pakai motor. Kira-kira istri kita pakai celananya celana apa? Celana jean teman-teman. Walaupun mau pakai rok, tapi di bawahnya ada jeannya. Kalau kondangannya jauh, kalau duduknya miring itu nggak mungkin. Apalagi kondangannya bareng anak kita. Ketika teman-teman ke kondangan pakai motor, berani nggak pakai minyak rambut? Nggak mungkin teman-teman. Pakai minyak rambut bisa, tapi nyampe kondangan lepek, bau asap iya. Kenapa kita nggak bercita-cita pengen punya mobil? Kak, saya mah bersyukur aja lah punya motor. Kalau bukan kayak gitu. Allah menciptakan mobil, bukan nyuruh kita nggak bisa dapat mobil. Berarti kan Allah bisa bikin mobil kan nyuruh kita itu bisa punya mobil. Jangan sampai teman-teman
ya beralasan di bawah kata-kata bersyukur, bukan. Kalau orang lain bisa punya mobil, kenapa saya nggak bisa kok? Tuhannya sama gitu ya, makannya sama, dikasih kesempatan waktu 24 jam sama, harusnya mikirnya kayak gitu. Kenapa orang lain bisa punya mobil mewah, saya enggak gitu. Sama-sama tuh, ikhtiarnya sama, berarti ada yang salah sama diri saya, harus berjuang lebih keras lagi gitu. Jangan sampai teman-teman mengeluh, wah orang lain mah punya mobil warisan, wajar, dia mah bakat bisnisnya. Jangan, itu mental pecundang. Mulai dari detik ini dirubah. Kalau orang lain bisa, kenapa nggak bisa? Sama-sama lahir di rahim ibu kita kan, bukan di rahim laki-laki kan. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa? Yang salah bukan orang lain, tapi kitanya, mindset kitanya. Allah ngasih rezeki ke si A, kenapa Allah nggak ngasih rezeki ke saya? Berarti saya belum berdoa, berarti saya belum yakin kayak gitu. Ini ada perubahan ketika saya dapat mobil. Nah ini saya dapat Pajero ketika bergerak setelah setahun setengah saya dapat Pajero. Kalau saya sedikit cerita, prosesnya panjang saya dapat Pajero. Ya, saya harus datang ke rumah leader-leader saya, mentor-mentor saya. Saya pernah datang ke rumah Kang Agus hanya untuk nyobain Pajero-nya Kang Agus. Saya pernah datang ke Bekasi untuk ketemu Kang Harun dan Rusmaji hanya untuk nyobain naik Pajero-nya leader-leader saya. Sebelum saya punya Pajero, saya udah nyobain Pajero-nya leader-leader saya. Akhirnya tercapai, Lid. Saya punya Pajero. Cash baru lagi, Masya Allah. Masa nggak mau sih? Sekarang pertanyaannya, siapa yang nggak mau punya Pajero? Ada nggak di sini yang nggak mau? Mau Kang. Mau ya? Nah, kalau mau, maka teman-teman harus kuatin keyakinannya. Ini pada perubahan nggak sih dari wajah saya nih? Dari zaman penghasilannya jutaan ya. Ini di bawah 5 juta nih penghasilan saya. Nah, ini mulai di atas 5 juta. Ada perubahan kan? Ini mulai di atas 10 juta. Berarti penghasilan bisa ngebuat keluarga kita tersenyum nggak? Menurut teman-teman, rezeki penghasilan yang besar bisa membuat keluarga kita seneng nggak? Bisa. Kalau yang namanya uang bisa membuat keluarga kita senang, maka mencari uang itu menjadi sebuah ibadah. Karena niat kita membahagiakan keluarga kita. Jadi jangan anti terhadap kekayaan, jangan anti terhadap uang. Niat kita mencari rezeki yang banyak itu kan untuk keluarga kita. Saya yakin ketika rezeki kita banyak, uang kita banyak, keluarga kita lebih banyak tersenyum dibanding sedihnya. Ketika rezeki kita sedikit, uang kita sedikit, di zaman sekarang itu bohong kalau ada orang yang hebat dalam ngomong masalah sabar dan bersyukur ya. Zaman sekarang, kalau zaman Rasulullah mungkin beda ya imannya. Kalau zaman sekarang istri kita cuma dikasih 500.000, anak-anak kita uangnya terbatas, itu pasti lebih banyak sedihnya dan marah-marahnya. Maka kalau kita ngerasa kalau dengan banyak uang saya lebih mudah dalam beribadah, ya kejar uangnya. Ini yang saya rasain teman-teman, pengalaman saya pribadi. Ketika kita rezekinya nambah, senyumannya makin lebar, kebahagiaannya makin terasa di keluarga. Intensitas berantemnya makin sedikit. Ketika teman-teman punya hutang, rezekinya sedikit, wah gampang tuh berantem sama istri sama anak-anak tuh. Jadi dengan rezeki kita lebih mudah beribadah, ya kejar rezekinya gitu. Karena benar-benar ya akan merubah keadaan ekonomi teman-teman di PTB sini ya. Nah, sekarang simak lagi ya. Ini saya pengen teman-teman terpacu gitu semangatnya itu. Terpacu internal spiritnya. Kalau Algian bisa, kenapa yang lain nggak bisa gitu? Oh, hidung saya 1, mata saya 2, Kang. Wah, Kang Algian mah emang ada yang ngomong ya, karena Kang Algian mah lebih ganteng daripada saya. Ada beberapa yang ngomong, ya sekarang teman-teman, sekarang, dulu mah kayak gini, teman-teman. Kurus loh, berat badan saya di bawah 60 loh. Ini tulangnya kelihatan loh, kalau pakai jam aja logor. Jadi kalau teman-teman ngomong, wah saya mah biasa aja tampilannya, nggak kayak Kang Algian gitu ya. Lah, yang teman-teman lihat tuh Algian yang sekarang, bukan yang dulu yang lagi berjuang.
Gitu. Ketika dapat luxury gimana? Berubah nggak? Ada perubahan-perubahan nggak? Kira-kira ada perubahan-perubahan nggak? Tambah subur, Kang. Tambah subur ya. Masya Allah. Ketika dapat luxury, senyuman makin lebar. Setiap cita-cita mulai tercapai. Dan setiap impian pun saya tahu cara nyampainya gimana, ada ukurannya gitu. Ibaratnya nih, saya mau jalan-jalan ke Surabaya. Ketika kita udah berhasil, itu kita tahu kapan nih mau ke Surabaya. Saya nyari waktunya, kira-kira tinggal nyiapin waktunya aja. Kalau saya penghasilan sedikit, mau liburan jangan ke Surabaya, ke Bandung pun saya mikir dulu, uangnya kurang nih kayaknya nih. Gitu teman-teman. Maka ketika teman-teman nanti rezekinya besar, itu akan nambah kebahagiaan teman-teman. Ketika teman-teman lebih banyak bahagianya, maka disitulah rasa syukurnya datang. Ketika rasa syukurnya datang, bahagia datang, insya Allah tubuh teman-teman pun bahagia. Jadi yang kurus jadi gemuk, ya, yang tadinya cemberut jadi senyum, gitu. Makanya orang-orang yang awet muda itu kebanyakan ya orang-orang yang banyak bersyukur. Siapa orang-orang yang banyak bersyukur? Kebanyakan itu orang-orang yang rezekinya tercukupi. Rezekinya tercukupi. Ya Pak Haji Febrian umur 39 tahun kayak anak muda ya. Kenapa? Karena rezekinya tercukupi gitu. Kang, tapi orang-orang zaman dulu itu awet muda kan beda zamannya. Zaman dulu belum ada pengawet, belum ada hutang dan riba, belum ada bank, wajar ya. Nenek kita dengan 100.000 aja udah hidup, kakek kita udah tanpa motor hidup, karena emang zaman dulu beda. Zaman sekarang itu bank ada di mana-mana. Kalau kita nggak kaya, terjebaklah sama bank. Makanya kita harus kaya dulu supaya kita nggak terjebak sama hutang dan riba. Ya jangan samain zaman dulu zaman sekarang. Zaman sekarang teman-teman harus sukses, harus kaya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang megang kekayaan? Mau penjahat yang megang kekayaan? Penjahat aja kerja keras loh untuk nyuri uang di rumah orang kaya. Berani loh dia mati untuk hanya mencari uang. Penjahat loh itu. Yang udah tahu dosa, tapi dia kerja keras loh. Berani mati mereka untuk nyari duit. Penjahat. Lah kita untuk dapat miliaran udah pasti loh, miliarannya udah ada loh, udah contohnya saya. Masa nggak berani nahan ngantuk ya. Nih mindset harus dirubah dulu ya. Ini udah tahu kita lagi nyari 1,67 miliar sampai 51 miliar. Masa diajak SLC aja banyak kalah sama penjahat berarti. Kalah sama pencuri. Pencuri aja untuk maling ayam aja dia berani malam-malam tuh jam 12 malam keluar gak tidur. Membela-belain. Kalau ketangkep mati dia dibakar. Tapi berani loh, pencuri loh. Hanya untuk nyuri ayam, nyuri duit berapa ratus ribu paling. Lah kita lagi nyari 1,67 miliar. Gak berani berangkat ke Bandung training GSS, SLC ke Purwakarta, gak berani. Wah, kalah mental teman-teman sama penjahat. Ya gimana mau jadi penjahat? Gitu teman-teman ya. Oke, next lagi ya. Ya sekali lagi saya pengen merubah mindset teman-teman supaya minimal mindsetnya kayak saya, kalau bisa lebih bagus daripada saya, lebih berani, lebih yakin daripada saya. Saya itu waktu di awal-awal ke kantor Bandung pakai motor, pakai travel. Kalau ke rumah Kang Agus waktu itu saya pakai apa ya? Oh, awalnya saya udah dapat mobil ke rumah Kang Agus, terus saya pernah ikut ke mobil orang lain gitu ya. Mana lagi tadi? Hilang tadi. Mana presentasi tadi ya? Mana presentasinya? Foto saya kok nggak ada. WPS. Oh jadi kesini guys. Ini dulu dong. Oke ya, ada perubahan ya. Sekarang kira-kira teman-teman suka mulai bayangin ya. Sekarang teman-teman saya pengen mulai membayangkan besok, lusa, bulan depan, atau tahun depan Anda seperti saya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh Anda? Coba mulai tutup mata, teman-teman, lalu bayangin. Ini Kang Algi bisa nih. Oh, pasti saya juga bisa nih. Kira-kira rumah saya mau kayak gini. Kira-kira Pajero saya mau warna apa nih? Coba sekarang tutup mata, bayangkan teman-teman. Bayangkan ini kan malam-malam, lebih hening lah daripada siang ya. Coba bayangkan. Bayangkan kalau Anda
bisa minimal seperti saya atau lebih baik daripada saya. Bayangkan teman-teman, bismillah ya, besok, lusa, bulan depan, tahun depan itu udah punya rumah sendiri. Di depannya ada mobil teman-teman. Anda punya Pajero atau Fortuner, Anda bisa punya Mobilio, Brio atau BRV. Ketika Anda mau ngantar anaknya sekolah, udah ada mobil tinggal milih. Ketika Anda mau ngajak orang tua jalan-jalan, ada mobil tinggal milih. Ketika Anda mau ke kondangan, ada mobil, nggak usah kehujan kepanasan. Ya, ketika Anda mau tidur, ada rumah tinggal yang udah ada AC-nya. Ketika Anda nanti ada orang tua ke rumah, itu ada kamar banyak gitu ya. Ketika Anda mau berangkat umroh, itu ada uangnya. Ketika besok nih mau berkurban, itu ada uangnya untuk beli kambing, untuk beli sapi. Ya itulah diri Anda besok. Itulah diri teman-teman besok ketika teman-teman semangat belajar, semangat ikhtiar. Ya, kuncinya itu. Jangan sekali-kali ngomong ke saya, kan kenapa saya belum berhasil, saya akan balik. Kamu udah menguasai apa? Jangan sekali-kali nanya ke saya, kan kok saya udah 3 bulan belum berhasil. Saya tinggal tanya aja, mana akun TikToknya? Berapa followernya? Mana video-videonya? Mana hasil karya kamu? Udah berapa kali ikutan Zoom training? Udah menguasai YouTube belum? Udah menguasai Google Ads belum? Udah berapa kali ikutan SLC? Udah berapa kali teman-teman ikutan training di tim SSB? Kalau belum bisa lampoin saya, maka jangan ngomong pengen kayak saya gitu. Saya pengen teman-teman benar-benar sukses di PTBase-nya. Sekarang kita kasih tahu cara kerjanya sebentar. Kita buka Zoom dulu, stop. Nah, ini ada yang harus dirubah dikit nih. Bentar ya. Ini kok gedein dikit. Siapin kalkulator ya, siapin kalkulator, Bang. Coba teman-teman siapin kalkulator di HP-nya atau di apa ya? Ya kalau punya kalkulator pegang lah pokoknya lah. Saya akan ngajak teman-teman berhitung ya. Anda harus kerja pergi pagi pulang sore hanya untuk dapat gaji, bener nggak? Kan atas ini ngasih tahu. Ini kalau kamu pengen dapat gaji 3 juta, kerja sampai Sabtu ya. Ya nggak sampai Minggu loh di perusahaan kita. Sabtu setengah hari. Oke, kita kerjain tuh. Kalau kamu pengen dapat uang lebih, lembur ya. Ya lembur, pulang kerja lembur, nanti dapat lemburan. Nah, sama di PTBase pun harus kayak gitu, teman-teman. Ya di PTBase juga sama harus kayak gitu, harus benar-benar kita ngerjain di PTBase-nya. Nih sambil saya cek ya pemahaman teman-teman. Untuk dapat motor kira-kira butuh berapa? Poinnya untuk dapat motor. Ketik di kolom komentar ya. Coba baca. Untuk dapat motor perlu 100 kiri, 100 kanan normalnya. Kita nggak usah ambil promo ya. Ya nggak usah promo, yang nggak usah yang promo. Yang normal dulu aja hitungannya. Untuk dapat mobil perlu berapa poin? Tadi udah kasih gambaran kan? Itu motornya, mobilnya, rumahnya. Untuk dapat mobil 300 kiri, 300 kanan. Untuk dapat Pajero 1500 kiri, 1500 kanan. Untuk dapat luxury 3000 kiri, 3000 kanan. Ini bukan jumlah orang, tapi jumlah omset ya. Jumlah omset produk terjual di tim kita, paket produk terjual di tim kita. Jangan sekali teman-teman berjuang sendiri. Ini bisnis namanya network marketing. Network itu kan bener-bener antar orang ke orang. Benar nggak? Multi level antar orang-orang. Jadi jangan berjuang sendiri. Kalau berjuang sendiri nggak jangan daftar PTBase. Daftarnya ya ada jalan bisnis konvensional aja. Buka warung bubur, warung bakso. Modalnya puluhan juta tuh. Kemarin ada yang kesini kan, Pak Riza katanya pernah buka bubur. Wah, harus bangun jam 3 Kang gitu kan. Lama-lama saya kesehatannya makin habis karena setiap hari bangun subuh terus untuk bikin bubur. Itu pun buka sendiri, tutup sendiri. Nah, buka kayak gitu aja. Ini bisnis network. Maka ketika teman-teman daftar, harus berjuangnya jangan sendiri, bareng-bareng. Maka tugas awal teman-teman, selain kuasain ilmunya, Anda harus punya partner dalam berbisnis. Gak bisa sendirian. Minimal harus ada 2 orang di kiri dan di kanan. Di kiri 1, di kanan 1. Dan itu berjuang. Ya, pokoknya gimana caranya ketemu 2 orang untuk berjuang bareng. Ya,
Gimana caranya ketemu dua orang berjuang bareng, baik itu dari online ke, mau dari offline ya, pokoknya ketemu dua orang, insya Allah pasti bisa. Nanti training support sistemnya nanti hari Kamis. Ketika Anda udah punya dua orang, maka targetin di PT Base ini nggak ada targetnya. Saking baiknya PT Base, nggak dikasih target, nggak dikasih tutup poin, nggak dikasih reset poin. Coba teman-teman kerja dikasih target sama perusahaan. Kalau Anda dalam sebulan nggak menguasai ilmunya, dikeluarin sama perusahaan. Kalau teman-teman kerja di perusahaan dalam sebulan nggak bisa dikeluarin. Apalagi kalau Anda marketing bank, marketing mobil, ya 3 bulan nggak melakukan penjualan ya dikeluarin. Di PT Base kan enggak, kita yang menargetin. Kalau teman-teman pengen punya mobil 1 tahun, gimana caranya? Apa yang harus Anda lakukan? Pengen punya mobil cash nih 150 juta 1 tahun, apa yang harus dilakukan? Tahu nggak? Jangan sampai jawabannya cuma promosi aja Kang, bikin video aja Kang, itu nggak ada target. Bikin target teman-teman, coba di rundown targetnya. Saya waktu nargetin loh, targetin emang saya sebenarnya 3 bulan dapat mobil, delay sih 6 bulan, ya nggak apa-apa. Orang yang punya rencana aja bisa mundur, apalagi yang nggak punya rencana. Lalu kita ngapain gitu jalanin bisnis kalau kita nggak punya target? Nih saya buka kalkulator. Oke, untuk dapat mobil, kita perlu omset 300 kiri, 300 kanan. Totalin aja 600 penjualan. Anda punya 1 orang di kiri, 1 orang di kanan, berjuang bareng-bareng untuk ngumpulin 300 kiri, 300 kanan. 600 poin. Ya, kalau pengen 1 tahun dapat 1 motor, 1 mobil, Anda berjuang bagi ke per bulan itu kita harus punya target berapa nih? Untuk nyampe 600, ya tinggal 600 dibagi aja 12, berapa? 50 poin per bulan. Nah, 50 poin per bulan, per hari dibagi berapa? Dibagi 30, ya sekitar 1,6 poin. Kalau misalnya kita ambil libur deh hari Minggunya, ya dibagi dia 25, libur tuh 5 hari misalnya ya, maka 1 hari kita ditugasin ngejar 2 poin. Itu nggak sendiri, bareng-bareng sama si A dan si B. Masa sih nggak bisa dapat 2 poin 1 hari? Kalau Anda kerja pasti bisa loh. Bukan Anda sendiri. Anda ketika closing si A, closing si B. A, kamu closing 1 ya hari ini. B, closing 1 ya hari ini. Besok gimana? Nanti mitranya si A suruh closing 1 lagi. Mitranya si B suruh closing 1 lagi. Maka 1 tahun dapat mobil. Walaupun setelahnya Anda nggak closing, tapi tim Anda yang closing, dapat mobil. Targetin teman-teman. Gimana caranya nih ya? Anda bisa benar-benar dapat 600 poin dalam 1 bulan. 600 dibagi 30 aja, dalam 12, lalu bagi 25 itu sekitar kenanya 2 poin per hari. Anda sama si A dan si B itu bikin target dalam 1 hari kekumpul 2 poin. Saya buka diagram jaringan saya. Sebentar. Gimana Kang cara nargetinnya Kang? Cara ngelihat penjualannya gimana? Ini termasuk buat para leader nih ya. Buat para leader harus benar-benar ngelihat gitu. Omset tim kita itu berapa setiap harinya gitu. Nah, saya buka dulu jangan yang penting tim saya bergerak, tapi kita nggak tahu targetnya. Nah ini teman-teman tinggal lihat statistik misalnya harian, nah lihat di sini ya, lihat yang aktivasi di kiri dan di kanan. Statistik ini bulan apa sekarang? Bulan Mei ya. Nah ini ya hariannya. Nih tanggal 1 Mei 1 kiri 2 kanan. Ini masih suasana lebaran ya. Suasana lebaran tanggal berapa sih kemarin ya? Nah ini mulai nih tanggal 2 Mei 13 kiri 5 kanan. Ini 1 hari kalau pengen dapat mobil itu kekumpul 1 kiri 1 kanan aja. Sesantai-santainya tuh 1 tahun dapat mobil. Hanya teman-teman cari di menu statistik bonus harian. Ya, lihat aktivasinya berapa di tim saya. Kalau teman-teman 0 berarti Anda belum kerja. Kalau kerja tuh harus ada hasilnya kan. Misalnya teman-teman marketing nih.
Kan kerja itu harus ada hasilnya, harus ngeluarin kartu nama berapa ke orang-orang, harus bawa orang berapa ke kantor. Ketika teman-teman kerja jadi akuntan, teman-teman harus mengeberesin kan laporan-laporan ada hasilnya. Nah di PTBS pun sama, ketika teman-teman belajar, kalau nggak ada hasilnya, berarti benerin lagi kerjaannya. Untuk dapat mobil 1 tahun, gimana tadi? Perlu setiap harinya 1 poin kiri, 1 poin kanan. Nih tanggal 2 udah mulai naik ya. 13 di kiri, 5 di kanan. Ini bukan kita yang ngerjain sendiri, tapi bareng-bareng sama tim di bawah kita. Makanya kalau punya tim tuh diajak buat belajar. Ayo belajar, ada Zoom meeting besok. Semangatin gitu. Kalau perlu video call, kalau perlu telepon tim kiri dan tim kanan. Besok ada training ya, ayo ikutan. Besok ada Zoom ya, ayo ikutan. Besok ada SLC, ayo ikutan bareng-bareng. Kan ketika daftar kita pengen dapat rumah 1,67 miliar ya. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Saya pengen berjuang bareng kamu gitu. Nanti pasti akan bergerak tim kita tuh. 1 kiri 1 tanggal 4 10 kiri 4 kanan. Tanggal 5 18 kiri 6 kanan. Ini kan penjualan tim. Sayanya melakukan penjualan enggak? Sayanya juga melakukan penjualan teman-teman. Jadi saya ini bergerak nggak ngandelin orang. Kalau saya nggak mau ngandelin orang lain, sayanya pun harus closing. Ya. Ini bahkan tanggal 9 bonus sponsor saya udah 4 juta ini. Ini tanggal 9 bonus sponsor saya baru dapat juta. Ini royalti belum keluar. Kalau royalti udah keluar ini di angka 40 jutaan nih. Royalti belum direkap ya. Ini saya setiap hari aja closing 1. Kalau saya dibagi 9 hari, ini udah 10 nih. Udah 10 closingan saya. Udah 10 hak usaha, saya pun closing. Sampai sekarang saya masih closing. Saya nggak ngandelin mitra. Ya bonus sponsor aja setiap bulan saya rata-rata lihat ya pasti mendekati 10 juta bonus sponsornya doang. Ya ini bulan Mei nih. Ini di 1 ID doang, belum ID yang lain. Misalnya ID yang ini juga ada penghasilannya tuh. Misalnya bulanan. Nah, itu setelah itu saya cek bulanannya. Nah, ini bulanannya ya. Bulanan yang terjualnya di tim Januari ada 580. Ini memang agak nurun sih ya. Ini nurun, tapi ini mulai naik lagi nih. Ini April kemarin agak mulai naik. Ini turun di pas bulan suci Ramadan, turun 400 penjualan. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan terjadi 400 penjualan. Bulan April mulai naik lagi 457. Ini bulan Mei baru minggu awal udah 172. Ini saya targetin akan nyampe ke 500 seperti bulan Januari, bahkan nyampe 600. Jadi ya kenapa saya bikin training Selasa, Kamis, Sabtu gitu ya, untuk nyemangatin teman-teman, mendampingi teman-teman gitu, ngasih tahu cara kerjanya. Anda lihat cara kerja harian Anda dan tim Anda kayak gimana ya. Jangan sampai hariannya bolong, nggak ada nih aktivasinya, nggak ada, berarti kita belum benar kerjanya. Perbaiki cara kerjanya. Oh berarti ada yang salah nih, kenapa saya belum bisa closing, kenapa tim saya juga belum bisa closing, itu diperbaikin. Jadi ini hasil kerjanya harus dilihat. Katanya pengen punya mobil 1 tahun ya, berarti kalau 1 tahun tadi harus 2 poin per hari. Kalau pengen dapat luxury selama ya 1,67 miliar dalam jangka waktu kayak saya misalnya, saya 2,5 tahun, Anda 2 tahun misalnya ya, berarti kan 6.000 ya, 3.000 kiri 3.000 kanan, berarti 6.000 tinggal dibagi 2 tahun. 2 tahun tuh berarti 24 bulan ya. Nah 24 bulan 250 dibagi 25, 10 poin per hari. Kalau pengen 2 tahun Anda dapat rumah 1 miliar, dapat 1,7 miliar totalnya, Anda bareng tim Anda. Kalau timnya baru 2, kasih tahu kita harus bekerja 1 hari aktivasi di kiri 5, di kanan 5. Kalau tim Anda 2, karena lama-lama bertambah tim kita kan, nggak mungkin cuma 2 kan, nanti 4, 8, 10. Pokoknya gimana caranya kita akan bergerak 1 hari kekumpul 5 poin di kiri, 5 poin di kanan, 5 poin di kiri, 5 poin di kanan. Kita akan bekerja. Kalau online nggak bisa, kita akan bekerja ke lapangan. Pokoknya 1 hari 5, 1 hari 5. Kalau pengen 2 tahun, Kang, gimana kalau misalnya ngaret lagi ya, jadi 3 tahun ya, 3 itu. Kalau 3 tahun ya, 6.000 dibagi berarti berapa? 3 tahun itu berapa bulan? 12, 24, 36. Dibagi 36, dibagi 25. 6 poin doang.
Ya, 6 sampai 7 poin. Tinggal 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau 3 tahun loh. Ini 3 tahun loh. Guys, 3 tahun Anda dapat 1,67 miliar. Lama atau sebentar itu? Kalau di PTBS hitungnya lama. Tapi kalau Anda bandingin dengan tempat kita kerja, 3 tahun dapat rumah, dapat Pajero, dapat 2 mobil sampai 1 motor, itu benar-benar instan. Cepet. Anda ngeredit rumah deh. 15 tahun baru dapat sertifikatnya, itu pun rumah sederhana. Jadi PTBS rumahnya rumah 1 miliar, Pajero 500 juta, Mobilio 150 juta, motor 20 juta. 3 tahun hanya ngumpulin 3 poin kiri, 3 poin kanan, bergerak bareng tim. Masa nggak bisa? Kemarin kan kita ngomongnya cuma promosi, posting, tapi kita nggak tahu target kitanya. Sekarang kita targetin. Oke, saya punya tim si A dan si B. Gimana caranya si A bisa closing 3 di kiri, 3 di kanan setiap hari. Oke, saya punya tim kiri dan tim kanan. Akhirnya kan tim kita berkembang. Tim kiri tahu-tahu ada 10, tim kanan 10. Gimana caranya setiap hari kumpul 3 poin kiri, 3 poin kanan di semua tim saya. Itu paling minim-minimnya. Maka 3 tahun kita dapat luxury. Terus tim saya dapat apa, Kang? Kalau saya dapat luxury, maka di bawah saya pasti ada Pajero, ada mobil. 1 luxury. Kalau saya dapat 2 luxury, berarti di bawah saya akan ada luxury, akan ada Pajero. Ketika saya dapat Pajero, berarti di bawah saya ada Mobilio. Ketika saya dapat Mobilio, maka di bawah saya banyak yang dapat motor. Gitu. Jadi orang-orang yang berjuang bareng Anda itu akan dapat reward juga. Tapi bukan Anda yang bayar, PTBS yang bayar. Ya, dari sekarang ini udah dikasih tahu cara kerjanya. Nanti Kang Riansa akan mendetail cara duplikasinya. Tapi targetnya udah saya kasih tahu ya. Inilah cara kerjanya kayak gitu. Kalau teman-teman mau dapat 1,67 miliar, ya teman-teman harus tahu, harus ngumpulin berapa. Harus melakukan penjualan berapa. Kan PTBS ini kan penjualan produk secara network marketing ya. Kita harus menjual produk, menjual hak usaha produk, menjual 14 box. Paham ya? Paham ya? Satu hari mau ngejual berapa kira-kira tim Anda? 2, 3, 6, 10. Kalau 10 berarti 2 tahun dapat 1,67 miliar. 5 poin di kiri, targetin di tim kita 5 poin di kiri di kanan. Jadi ketika kita tahu target, wah hari ini belum ada 5 poin kiri, 5 poin di kanan. Berarti tim saya belum bergerak nih. Oh berarti saya juga belum bergerak. Saya contohin dulu cara promosi yang benar. Oh saya duplikasiin cara promosi saya ke mitra-mitra saya. Oh saya udah closing nih 1 kiri 1 kanan. Tapi kenapa tim saya belum pada closing? Oh berarti belum terduplikasi ke mitra saya. Siapa aja mitra kiri, siapa aja mitra kanan, ayo saya bikin Zoom meeting sendiri. Ulah Zoom meetingnya sama saya. Misalnya Kang Algi ada hari Selasa, saya bikin hari Rabu. Nggak apa-apa, cuman 3 orang, cuman 4 orang bareng-bareng, tapi kita duplikasiin apa yang kita bisa. Supaya terbentuk 3 poin kiri, 3 poin kanan setiap harinya. Kalau kita menjual 6 poin setiap hari kan berat. Tapi kalau ada tim kita di bawah 2 di kiri, 2 di kanan masing-masing, jual 1-1, itu berarti udah 2 poin kiri, 2 poin kanan. Kalau tim kita ada 3 di kiri, 3 di kanan, yang aktif, kita kasih target 1 hari 1 loh. Itu berarti berapa penjual? Kalau tim kita ada 10 kiri, 10 kanan, di target 10 orang ini kejual 3 aja, 3 hak usaha setiap hari. 3 di kiri, 3 di kanan dari 10 orang. Giliran misalnya si A-nya Senin, si B-nya Selasa, si D-nya Rabu gitu. Akhirnya terkumpul sehari 3 kiri, 3 kanan. Kita 3 tahun dapat luxury. Nah, ketika teman-teman tahu targetnya, udah di downgrade cara-caranya, ketahuan berapa hasilnya, itu kerjain bareng tim, jangan sendirian. Saya juga nggak akan bisa tuh sehari ngumpulin 10 poin kalau sendirian. Tapi kalau bareng-bareng bisa. Makanya saya bikin Zoom training supaya ilmu saya diserap buat teman-teman, dilakukan diduplikasi gitu. Maka ketika saya bergerak, teman-teman bergerak, hasilnya semakin besar. Nah, Anda harus melakukan itu juga ke mitra-mitra Anda gitu. Anda harus melakukan itu juga ke mitra-mitra, jangan bergerak sendirian, capek, lama. Lah, keburu mati iya gitu kan. Kan kita nggak tahu umur. Ini harusnya secepatnya mungkin. Kalau bisa tahun ini dapat rumah, tahun ini bergerak maksimal gitu. Saya lihat orang lain, wah kenapa saya makin semangat ya. Sekarang saya lihat orang lain ketika Zoom leader kemarin gitu ya, ada yang omset
bonus sponsornya 50 juta, 100 juta. Saya lihat emang banyak keliling, banyak kemana-mana, live-nya juga banyak. Saya makin terpacu semangat. Orang lain aja yang udah kaya makin kerja keras, kenapa kita yang belum kaya kok lebih santai daripada orang yang kaya gitu. Kan saya kadang aneh gitu ya. Berarti mindsetnya orang-orang yang kaya itu selalu beriringi dengan kerja kerasnya. Ketika orang kaya selalu kerja keras, ya makin kaya. Kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Karena yang kaya makin kerja keras, yang miskin makin malas-malasan. Coba lihat sekarang tukang beca. Pernah lihat tukang beca nggak? Ini bukan mendiskreditkan ya, tapi lihat kebiasaan untuk dipelajari sama kita. Lihat tukang beca, nungguin aja, nungguin pelanggan datang, tidur, ngerokok, ngopi gitu. Itu kan pilihan, tapi kan harusnya nggak seperti itu. Jadi jangan mengeluh. Kadang lagi temennya mengeluh, kenapa ya saya nggak kaya-kaya. Lah, emang diem aja gimana mau kaya? Wajar kalau di Indonesia yang kaya makin kaya, karena yang kaya pergerakannya gimana. Lihat Raffi Ahmad, wajar nggak kaya? Geraknya kayak gimana dia? Kerjanya kayak gimana? Oh, ternyata benar-benar yang kaya itu hobinya bekerja. Jadi wajar Allah kasih kekayaan. Tinggal dibawa kemana hartanya gitu. Kalau pertanyaan saya ke teman-teman, kira-kira dalam 24 jam Anda udah bekerja maksimal belum gitu? Terutama di PTBS ini, kita kerjain maksimal. Gimana caranya kekumpul tadi berapa? 2 poin kiri, 2 poin kanan untuk dapat mobil dalam jangka waktu 1 tahun, atau 10 poin kiri, 10 poin kanan untuk dapat rumah 1 miliar dalam jangka waktu 2 tahun, atau 3 poin kiri, 3 poin kanan, sampai 4 poin kiri, 4 poin kanan untuk dapat rumah dalam jangka waktu 3 tahun. Bergerak bareng-bareng tim kita, kuasain support sistemnya, lihat tabel jaringannya, lihat tabel aktivasi hariannya, ya, lihat tabel aktivasi hariannya. Insya Allah kita sukses di PTB. Ini ingin saya lihatin lagi ya penghasilan. Ini di satu ID ya, saya punya 6 ID loh tuh. Saya punya 6 ID, istri saya, anak saya udah pada daftar semua. Penghasilannya beda-beda tiap bulan. Misalnya ini bulanan, ini di satu ID saya aja nih Januari yang ini 53.900.000. Ya, 53 juta. Februari 58 juta. Maret 60 juta. Ini satu ID ya. Kalau di total sama istri saya, sama orang tua saya, sama ID anak-anak saya, ini di angka 70-80 juta lah penghasilan saya per bulan tuh. Bulan Maret 61 juta. Karena kita jual beli, maka nggak pernah flat. Tergantung omset di tim kita, omset penjualannya. April 54 juta ya. Ya pokoknya di satu ID ini aja udah lumayan. Ini ID yang saya doang nih ya. Ini ID yang kedua saya yang lagi dijalanin. Ini 2 juta, 6 juta ya, lumayan ya. Ini masih sedikit poinnya. Karena saya waktu itu langsung jalanin ID istri dan ID orang tua saya dulu. Nah, ID ini. Ini lumayan ya tuh. Ya. Kira-kira mau nggak punya penghasilan segini, teman-teman? Sebenarnya saya sehari sebulan ngabis 10 juta aja udah cukup, udah alhamdulillah ya. Tapi kan lebihnya banyak. Lebihnya ini untuk siapa? Ya untuk orang-orang sekeliling kita, teman-teman. Orang-orang sekeliling kita, ada orang tua, jadi kita lebih banyak kasih ke orang tua. Minimal kalau ke rumah saya nggak kelaparan lah. Kalau ada tamu silahkan makan di basket juga kan. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya rezeki yang dikasih sama Allah itu kan cuma perantara doang. Perantara cuman ya lewat, akhirnya untuk dibagiin lagi kan. Tapi kan seenggaknya kita bahagia, lebih bahagia kita memberi daripada meminta gitu. Lebih enak memberi daripada meminta. Maka jadilah orang kaya yang emang menjadi penyalur rezeki, bukan jadi orang miskin yang meminta rezeki terhadap orang lain. Itu pesan saya ya buat teman-teman semua. Saya pengen teman-teman semua benar-benar punya mental kaya semua, sukses semua di PTBS-nya. Sekali lagi, jangan pernah bertanya kenapa saya belum sukses ke orang lain, tapi tanya ke diri Anda kenapa saya belum ikhtiar maksimal. Ya, jangan sampai Anda ke mentornya masih bertanya kan kenapa saya belum sukses. Ya, lebih baik tanya dulu kenapa saya belum bisa menguasain ini ya, kenapa saya belum punya tim ya. Berarti apa nih yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pelajarin ya. Tanya ke mentornya, saya harus belajar apa nih? Saya udah masuk grup Telegram Prime Support System belum? Saya udah pernah ikutan SLC belum ya? Saya udah pernah ikutan training belum ya? Saya udah pernah ikutan seminar langsung belum ya? Saya udah pernah ikutan GSS belum ya? Itu teman-teman. Ya, ketika Anda bekerja keras, saya yakin Allah akan ngelihat. Maka hasilnya nanti dikasih. Ibarat
Saya sebagai orang tua, saya bisa lihat lah anak-anak saya yang mana yang semangat belajar. Kita sebagai orang tua pasti kita ngelihat anak mana yang semangat belajar, semangat bekerja, semangat ikhtiar. Maka kita akan royal ke anak yang rajin dibanding yang malas. Itu kita sebagai orang tua loh. Kita akan selalu baik ke anak yang rajin daripada yang malas. Nah, apalagi Allah. Yang Allah tuh maha tahu. Orang tua kita karena kalau nggak ngelihat kan nggak tahu. Allah kan maha tahu siapa yang bekerja, siapa yang berdoa, siapa yang beribadah maksimal. Ketika kita belum berhasil, ya Allah maha tahu kenapa ngebuat kita belum berhasil. Maka dari itu, teman-teman perlihatkan keseriusan teman-teman dibanding saya. Kalau sekali lagi kan saya selalu ngomong, kalau teman-teman pengen lebih sukses daripada saya, maka berjuanglah lebih baik daripada saya. Kalau teman-teman pengen sama kayak saya, maka berjuanglah sama seperti saya. Kalau teman-teman pengen lebih buruk daripada saya, maka lebih santai-santailah kerja daripada saya. Insya Allah kalau teman-teman yang melakukan itu, saya yakin teman-teman bisa menduplikasi cara saya. Yang paling penting apa? Pakai cara saya ya untuk sukses di PTBS. Kalau bisa lampauin saya. Kan saya ibaratnya saya itu sebagai takarannya. Oh, kalau Kang Algi itu kayak gini nih. Berarti kalau saya pengen dapat rumah 1 miliarnya 2 kali, saya lebihin Kang Algi nih, harus lebih baik daripada Kang Algi gitu. Takaran bawah terendahnya itu saya. Takaran tertingginya siapa? Oh, leader-leader yang lain tuh yang luxury-nya lebih banyak gitu. Ya teman-teman tuh saya tuh jadiin standar sukses di PTBS ini minimal kayak saya. Saya kan ngajinya cuma di rumah doang sebenarnya. Tapi bisa, cuman saya aktif di semua media sosial. Setiap hari bikin video gitu, setiap hari upload video. Teman-teman lakukan hal yang sama. Kalau bisa lebih baik daripada saya doain teman-teman sukses di PTBS insya Allah ya. Mudah-mudahan ya dengan hadir di Zoom training teman-teman lebih paham lagi tentang cara kerja di PTBS, lebih terbuka lagi wawasannya, lebih yakin lagi menjalankan bis PTBS. Kalau teman-teman pasti bisa kayak saya dan pasti bisa lebih daripada saya. Saya doain buat yang hadir ini bismillah ya, ada berapa orang? Buat yang hadir ada 259 orang, saya doain bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan buat teman-teman semua yang hadir di sini dimudahkan dari semua ikhtiarnya. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses lunas hutang dan ribanya. Sukses bisa punya motor, mobil, dan rumah cash tahun ini. Bisa berangkat umrah dan haji sama keluarganya. Bisa hidup bebas hutang dan riba. Amin. Itu aja mungkin dari saya. Karena sekarang udah jam 9 lebih, ini jadwalnya Bu Sri Putri untuk ngisi training. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.